Di video ini mungkin akan agak panjang, jadi nanti teman-teman biasakan kalau lihat video saya itu nggak usah terlalu serius diliatin gitu ya. Bisa didengerin aja kayak dengerin radio, bisa di set di mobil pas waktu berangkat kerja atau pulang kerja, setup di mobil ada Android Auto atau mobilnya ada Bluetooth. Buka YouTube, habis itu konekin ke mobil, dengerin sambil jalan, seperti dengerin radio ya. Biasanya saya juga nyampein hal yang sama kalau lagi dengerin podcast atau dengerin review-review tertentu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 23 April 2025, hari Rabu. Hari ini IHSG semangat ya, naik 1,47%, 96,1 poin. Kalau lihat secara tanda-tanda, ini tanda-tanda yang lumayan bagus ya teman-teman ya. Ini sudah breakout, kemudian resistennya juga tembus. Ini di resisten 6500. Volume hari ini cukup bagus, di atas rata-rata, walaupun asing belum banyak masuk, malah keluar dikit. Ya, moga-moga aja ini sinyal baik untuk kebangkitan IHSG setelah penurunannya selama beberapa bulan terakhir. Hari ini saya akan bahas Astra Agro Lestari. Ini salah satu perusahaan yang cukup stabil. Sudah closing ya laporan keuangan 2024. EPS-nya 596 dan ini juga rutin bagi dividen. Nah, di laporan tahunannya mereka juga sudah rilis, jadi sekalian aja kita bahas laporan tahunannya AALI. Kita masuk ke info yang general, yaitu jumlah aset. Ini lumayan 28 triliun, laba bersihnya 1,1 T, ekuitas 23, ini cukup besar ya. Ekuitas naik, pendapatan bersih naik 21,8 T, 5% naiknya. Laba bersih juga naik sekitar 9%. Asetnya tidak kemana-mana ya, 28,8 triliun. Lalu di laporan laba rugi, itu pendapatan bersih yang tadi dikatakan dari 2023 naik, tapi sebenarnya angka 2024 ini mirip dengan 2022 dan ini udah pernah dicapai di 2022, malah lebih rendah daripada 2021 secara pendapatan bersih. Terus aset ada kenaikan, kemudian total ekuitas juga mengalami kenaikan. Ada grafik-grafiknya, ini dilihat. Kalau lihat pendapatan bersih memang tidak horizontal naik ke atas ya. Ini kayak stabil, mungkin malah stagnan karena memang jumlah lahannya juga mungkin sudah terbatas dan umur tanamnya pun juga sudah mulai sawitnya itu sawit-sawit tua. Laba bersih naik dari 2023 yang awalnya turun terus, ini berarti sudah bisa rebound. 2024 naik sedikit. Total aset walaupun mengalami penurunan, laba per saham naik sedikit. Kemudian penjualan masih yang utama adalah minyak sawit. Selanjutnya dari sisi produksi TBS-nya ini juga mengalami penurunan, CPO turun, kernel turun, volume minyak sawit dan turunannya turun, rata-rata harga jual minyak sawitnya yang naik, sehingga kenaikan sales itu dipengaruhi paling banyak itu di harga yang mereka jual. Jadi mungkin karena dolar juga naik, jadi ini perusahaan yang ekspor, ya dolarnya makin tinggi juga naiknya juga makin tinggi. Bisa jadi begitu secara harga, jadi naiknya gara-garanya adalah salah satunya juga selisih kurs. Ini perkebunannya. Area operasional total sekitar 100 hektar di Sumatera, Kalimantan 130, totalnya 284 hektar yang menghasilkan sudah 93%. Jadi tinggal 7% saja yang belum menghasilkan. Artinya potensi growth-nya dari sisi lahan itu mungkin tidak cukup banyak, dan sekarang pun kalau mau nambah-nambah lahan mungkin izinnya di pemerintah juga nggak terlalu gampang ya. Ini laporan dari komisarisnya Pak Chu Sincek. Ya, ini pada waktu dulu pernah ketemu, saya udah pernah nanya juga terkait Astra International. Beliau salah satu direktur di Astra International. Kemudian ada milestone dari 1988, sudah lama sekali. Ini umurnya berarti kalau 88 sekitar 37 tahun ya. 36-37 tahun. Pernah juga dia menawarkan saham untuk penggemukan sapi. Ini 2019. Tapi saya lihat di laporan keuangannya belum ada pemisahan pendapatan atas penggemukan sapi, dan biasanya gitu ya, perusahaan yang murni di bidang tertentu kemudian pindah ke bidang yang lain
biasanya agak cukup sulit untuk keluar. Kayak misalnya kemarin kita bahas mengenai MBAP, naturalnya atau nature-nya itu perusahaan itu adalah perusahaan batubara. Kemudian dia bisnis udang. Ada sih udang itu laporannya, tapi masih kecil. Nah, saya nggak tahu apakah memang benar-benar bisa ekstrim berubah ke nature yang baru. Biasanya itu agak sulit, kecuali visionnya si pemimpinnya itu sangat kuat. Dia punya keinginan juga sangat kuat. Memang harus canggih ya. Pemimpinnya itu memang harus keahliannya itu dituntut untuk dua bidang secara langsung. Kenapa begitu? Karena namanya sudah nature di batubara, kemudian pindah ke tambak udang, pindah ke apa ya, misalnya kayak gini, agro lestari, biasanya sawit, kemudian pindah ke pengumpukan sapi, itu bisnisnya nature-nya sangat berbeda. Dan kalau bisnisnya berbeda, key point yang harus dijagain juga berbeda-beda. Makanya teman-teman yang di UMKM pindah kuadran atau pindah bisnis itu jangan dianggap gampang, susah ya. Mungkin kalau kita kontrol langsung mungkin bisa, tapi pas waktu nanti sistemnya sudah bercabang, cabang 5, cabang 4 atau di scale up, beda kecamatan, beda kabupaten, beda kota, beda provinsi, bahkan beda negara, wow udah beda jauh. Jadi yang biasanya berhasil banyak itu bukan bisnisnya yang banyak atau jenis bisnisnya yang banyak, tapi bisnisnya satu, kuliner, kayak Solaria kuliner gitu. Kemudian cabangnya dibanyakin. Cabang dibanyakin, cara memanagenya juga diprofesionalin. Bagaimana dia setup central kitchennya, bagaimana dia setup manajer-manajer yang operasional jagain di masing-masing cabang, gimana rekrutmen karyawannya supaya sama semua, standar semua, gimana jagain rasa supaya standar semua di setiap cabang. Kalau di bahasa Toyota kan gentaninya gimana nih caranya bikin nasi goreng yang enak, harus dihitung bahan-bahannya butuhnya apa saja dan seterusnya secara standar. Kalau untuk 10 orang, kalau untuk 20 orang, kalau untuk 30 orang masaknya bagaimana, itu semua distandarisasi. Dan kalau sudah seperti itu, perusahaannya bisa di scale up seperti itu makin profesional secara alamiah. Nah, kita lanjut, ada visi misi ya, rata-rata kalau perusahaan Astra baik-baik lah, bagus-bagus lah, tidak diragukan lagi karena sudah lebih dari 2 generasi ya, sudah lebih dari 50 tahun itu perusahaan masih berdiri dan masih berkembang lebih baik itu sistemnya itu pasti nggak abal-abal, itu udah pasti. Silahkan dibuktikan sendiri. Kalau baru 1 generasi atau perusahaan ini, wah perusahaan ini udah 25 tahun gitu, itu baru 1 generasi ya. 1 generasi itu dihitungnya 25 tahun. Jadi seolah-olah anak yang lahir dari 0, kemudian umur 25 dia punya istri, kemudian melahirkan anaknya dia, berarti itu 1 generasi. Nah 2 generasi berarti 50 tahun lagi, anaknya dia tadi punya anak lagi, sehingga dia punya cucu. Cucu itu berarti kita udah umur 50 tahun, itu generasi kedua. Nah, cucunya ketika memberikan cicit lagi, itu generasi ketiga atau 75 tahun. Biasanya ke orang tua ke anak itu masih 1 rumpun. Perusahaan itu kalau diwariskan dari orang tua ke anak, orang tua ini perintis, anaknya pewaris, itu biasanya masih 1 rumpun. Tapi kalau udah ke cucu, kalau sistemnya nggak bagus, ini yang biasanya masalah besar. Kenapa? Karena biasanya cucunya itu tidak ngalamin sakitnya orang tua. Karena cucunya udah sukses nih. Datuknya atau kakeknya ini udah sukses. Tapi kalau anaknya langsung biasanya masih ngalamin tuh struggle-nya orang tua. Jadi didikan orang tua tuh masih agak keras. Maksudnya itu secara alamiah dia itu mengetahui bagaimana banting tulangnya orang tua. Jadi pas waktu nerusin usaha, dia punya sense yang sama dengan orang tuanya. Tapi kalau udah cicit atau udah cucu, belum tentu, karena cucunya biasanya enak terus, tidak banyak ngalamin sakit. Jadi pas waktu bikin usaha, belum tentu dia bisa meneruskan spiritnya kakek atau spiritnya orang tuanya mereka.
Ini profil direksi, direksinya juga bagus-bagus ya. Pak Santosa ini lulusannya juga bagus, backgroundnya bagus. Kemudian Pak Cap ini juga oke. Kemudian ada Pak Hadi Sugeng, ini ya keren-keren lah ya. Rangkap jabatan banyak. Ini orang-orangnya orang-orang hebat semua. Finansial ini Pak siapa nih namanya? Pak Eko. Pak Eko juga bagus. Pak Widayanto. Oke semua nih, kepala pabrik dan seterusnya. Bu Tingning, oh rata-rata udah muter-muter ya. Memang developmentnya Astra ini bagus untuk level-level eksekutif itu, developmentnya muter-muter nih. Presdir di mana, Agro Lestari, kadang di Isuzu, kadang di mana nih, AI. Jadi pindah-pindah supaya merasakan namanya environment yang berbeda. Terus yang menarik ini punya komisaris independen. Namanya Pak Aridono Sukmanto. Dan ternyata beliau adalah mantan Wakapolri ya, 2018. Dirut Reserse Kriminal Banten dan seterusnya. Kemudian di wilayah Sulawesi dan seterusnya. Dan sekarang jadi komisaris independen. Jadi masalah lahan-lahan, masalah-masalah yang ada di lapangan ini ada pengamanannya lah, kira-kira gitu ya. Ternyata Astra juga butuh hal-hal beginian ya. Saya baru kali ini dapat nge-review Astra. Kemudian ada salah satu petingginya yang ternyata bukan dari dalam Astra itu sendiri, walaupun cuma komisaris independen ya. Terus ini karyawan ada 34.000. Kalau lihat umurnya yang paling banyak itu umur produktif 26 tahun sampai 45 tahun. Ini bagus ya. Porsinya bagus banget. Jadi umur 46 sampai 55 itu di 5.000-an. Jadi ini perusahaan yang porsinya bagus. Kemudian tingkat pendidikan ada S3, S2, S1 dan seterusnya. Ini turun ya, S1-nya artinya dia pasti ada efisiensi. Ini naik ya. 23, 24 ini naik. Yang turun juga SLTA-nya turun. Kemudian SD ya, setingkat SD turun 34 ke 32. Jadi 2024 itu karyawannya secara jumlah turun sekitar 1.800-an sepertinya. Apalagi ada komposisi pemegang saham ya, yang paling besar ya Astra International. Kemudian ada masyarakat. Astra International dimiliki juga oleh Jardine. Jardine ini ada di Hong Kong ya. Ini dulu sebenarnya Astra International itu pernah mau dibeli Hairul Tanjung dulu tuh, tapi nggak jadi. Terus ini ada pemegang saham. Pemegang sahamnya di retail itu 2024 bertambah. Jadi dari share-nya itu dari 170 ke 179. Tapi jumlah retailnya berkurang. Artinya ini banyak yang nambah porsi, tapi jumlah orangnya berkurang ya. Korporasi berkurang secara jumlah. Kemudian reksadana itu juga drastis turun, berkurang dari 40 ke 18 reksadana. Asuransi berkurang, yayasan ini berkurang, koperasi berkurang 1, lain-lain ini tetap. Kemudian retail dari asing ini berkurang secara jumlah. Institusi asing juga berkurang, totalnya masih 100%. Jadi banyak yang keluar sebenarnya di saham ini. Dan yang nampung sepertinya retail dari 8,8 ke 9,3. Jadi ada perubahan sedikit. Sepertinya orang-orang yang ada di sini ya, di corporate, di mana tadi buangnya itu buang ke retail, dan mestinya harga sahamnya sih turun ya. Nah, ini ada dividen. Riwayat pembagian dividen bagus ini ya, payout rasionya 44, 45, 45, 45, 45, 45, 45 ya. Udah jelas bahwa besok 2024, artinya yang akan dibagikan final di 2025, sudah hampir dipastikan payout rasionya adalah 45%. Pegang perusahaan yang seperti ini tuh yang paling enak, teman-teman.
bisa diprediksi. Kayak ITMG kemarin udah jelas persis apa yang saya prediksi dengan apa yang dibagi persis sama. Ya gitu, manajemen yang sudah terbukti dan handal begitu enak banget. Kita nge-reviewnya enak banget, keluar masuknya juga enak banget. Mau pegangnya berapa lama segala macem terprediksi itu enak banget. Nggak was-was di kita. Cuma kalau naik turun kadang segini kadang segitu, naik turun nggak jelas, itu kayak apa ya, kayak nunggu-nunggu jackpot aja lah gitu. Ini entitas anak ada banyak ya, 40-an, 46. Jadi perusahaannya memang besar sekali. Ini Riau, nah ini ya, Aceh, Jambi, Banten, Sulawesi. Ini gede memang. Penghargaan dan seterusnya. Apalagi ya, utang nggak ada utang nih kayaknya nih. Pinjaman nggak ada, aman ini sebenarnya. Perusahaan aman, nggak ada utang. Adapun dikit ya. CSR, apalagi nih laporan-laporan. Lanjut ke laporan keuangan aja kali ya. Ini ada budaya perusahaan, ada Sabta Budaya, Jujur, Triple S, Fanatik, Peduli, Kontrol, Pembinaan dan Inovasi, dan Korsa. Ya bagus ya. Nih masuk ke laporan keuangan, konsolidasi. Pertama dari sisi pendapatan, kasnya naik 2T jadi 3,2T, naiknya 1T, tinggi sekali nih kasnya naiknya ya. Kemudian total aset ya kira-kira tetap. Terus dari sisi pendapatan ini naik dari 20 ke 21 triliun sesuai dengan grafik tadi. Kalau dilihat di catatannya, pendapatannya 21T itu dari minyak sawit mentah dan turunannya itu 20T. Kemudian inti sawit dan turunnya 1,6T. Lainnya itu baru 11 miliar. Nah mungkin itu sapi kali ya. Saya pengennya sebenarnya kayak kemarin MBAP, dia laporannya itu salesnya dipisah. Sapi itu berapa. Jadi ada challenge. Kalau kayak gini nih nggak ada challenge nih, nggak ada tantangan bagi si sapi. Bagi si pengelola sapi kan pasti ada PIC pengelola sapi tuh di situ. Nah kalau laporan keuangannya dikeluarin kan jadinya direview sama mereka. Gimana sapimu gitu, udah beranak berapa, udah jualan berapa pengemukan, ini mau Idul Adha nih, kerjasama nggak sama bandar-bandar sapi, gimana nih kita mau meningkatkan gitu. Tapi ya biasanya gitu ya, kalau udah publish begini udah biasa gitu ya, udah biasa karena sawit itu adalah kerjaannya sehari-hari. Jadi kalau bicara sapi ya apa yang ditanyakan pun nggak banyak. Orang kalau nggak biasa bertanya aja sulit. Coba teman-teman rasakan ya, kalau nggak biasa bertanya aja sulit. Saya mau nanyain apa ya gitu. Itu katanya 2030 nanti salah satu keahlian yang sangat dibutuhkan itu adalah keahlian bertanya. Jadi bikin prompt di ChatGPT atau di DeepSeek itu, Anda kalau bisa bikin prompt yang bagus, jawabannya mereka akan bagus. Artinya ketika kita bisa bertanya dengan baik, maka kita akan mendapatkan jawaban terbaik. Sama, saya pas waktu nge-review kayak gini-gini banyak pertanyaan di otak saya. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu ketemu angka-angka, ketemu urutan-urutan yang bisa saya sampaikan gitu. Artinya ada keahlian bertanya di situ. Nah, makin jeblok keahlian saya bertanya ya makin sedikit juga informasi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman gitu. Nah, kita lanjut aja langsung ke intinya. Kalau tadi udah kelihatan berapa laporannya, EPS-nya berapa ya, 596. Nah, dengan 45% dia kemungkinan akan bagi sekitar 4,7%. Ini masih putih. Di atas, di bawah 5%. Jadi sebenarnya ini mahal secara harga. Dia sudah bagi 84. Nah, kemungkinan dia akan bagi lagi dividen 184. Nah, ini ada di urutan ke-50 listnya di list saya. Apalagi tadi harganya naik 1,3. Tapi kalau dividen investing ini, based on dividend investing ini mahal. Kalau saya targetnya kan paling tidak satu perusahaan atau satu entitas itu menghasilkan dividen setahun itu 9% targetnya. Maka supaya 9%, harga wajarnya itu harusnya 2.980. Ini saya hitung 9%. Kalau sekarang harganya 5.750, ini termasuk mahal. Apalagi kalau kita masukkan ke simulasi dividen investing. Kalau ini 4,7, lama sekali. Selama 25 tahun kita nabung 2 jutaan dan asumsi kenaikan 20% per
5 tahun, modal awal 50 juta. Nanti kita baru dapat dividen itu 6 jutaan di tahun ke-25. Jadi sebulan 6 jutaan atau setahun itu 77 juta. Sedangkan uang yang kita tabung itu jadinya cuma 1,6 miliar. Beda dengan kalau kita ketemu perusahaan yang bisa bagi dividen konsisten 12% per tahun. Tuh, jadi 6 jutaan menjadi 46 jutaan. Kita punya uang pensiun bulanan. Atau dalam setahun itu kita dapat dividen 500 juta atau 4 miliar. Ini nilai capitalnya. Sehingga kita bisa nikmatin nih 500 juta ini setahun. Ya mestinya untuk pensiunan-pensiunan yang tidak neko-neko itu harusnya cukup 46 juta sebulan tuh. Mau ngapain sih Ki? Yang gitu ya, harusnya cukup. Sebenarnya ini masih ada yang request kemarin ya, UNTR, kemudian Koci, malah saya nggak tahu nih tadi kepikirannya malah ke Agro Lestari. Ya udahlah nggak apa-apa, terlanjur direkam ya teman-teman. Untuk yang lain nanti besok aja yang sesuai request. Bagi yang mau request silahkan di komen di kolom komentar. Saya tunggu nanti request-requestnya. Insya Allah kalau ada waktu nanti saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.